menata alam, menata wisata itu butuh nyali ya. Iya. Nyali yang mentalnya yang kuat, keberanian menembus apa ya, birokrasi juga bisa meyakinkan. Saya untuk meyakinkan pihak perhutani itu dimulai dari Pak Nanang. Pak Nanang survei beberapa kali begitu, tapi belum mampu ditanda MOU karena belum tahu track record saya. Kemudian bergantian Pak DM, kemudian Pak Yono Cahyono. Udah Pak Hari bisa coba, nanti kalau Pak Hari nggak mana ya perjanjian kita hanya 6 bulan. Oke, tunggu Pak 6 bulan. 6 bulan saya nggak ada progres, nggak ada perkembangan, nggak potong hati saya nggak. Tapi saya yakin ketika saya amanah, saya lakukan dengan sungguh-sungguh saya. Ini tadi rombongan dari Perhutani itu ya. Dia maunya narik-narik saya ke sana. Suruh beli kereta apinya. Jadi saya udah ke sana, tak kasih masukan-masukan, ilmu-ilmu gitu. Sepertinya juga greget itu mau ditata sendiri. Bahwa nanti saja tangan saya gimana letak bisa. Daerah panas itu punya kelebihan, daerah dingin juga punya kelebihan. Daerah panas itu tanaman apa aja tumbuh. Nah ini Pak Hari ini Pak Balai kan menanyakan yakinin apa tadi dengan melihat adanya yakinin apa kalau yakin begini yakin ini apa enggak ini mengapa saya yakin wisata itu wisata ya wisata itu hanya permainan branding hanya permainan kemasan selama kita bisa mewujudkan yang namanya Sabta Pesona yang aman, tertib, bersih, indah, rapi, sejuk, penangan, yakin ramah. Itu ya keyakinan saya. Setelah melihat ketika banyak destinasi wisata dimanapun, terutama alam itu di mana-mana acak-acakan. Dari sampah, dari tamannya, dari propertinya, dari apa kelengkapannya, rata-rata kumuh, ya mungkin termasuk kamar mandinya. Selama nanti kita bisa mencuri poin, melampaui mereka, yakin kami. Walaupun ini jalur kita bukan jalur nasional, bukan jalur dunia, tapi saya punya keyakinan. Bisa disurvei itu pengunjung kita, ada dari Tuban, Lamongan, apa kesan mereka. Catatan-catatan mereka jadikan Kocok Benggolo, cermin untuk benahi. Apa sih kekurangan kita? Sering kita interview, angket, melakukan survei-survei begitu. Postingan pengunjung yang di YouTube itu saya lihat di komentarnya. Komentarnya apa? Komentarnya apa? Ya koreksi itu. Kita jangan terlalu pede memanage sebuah usaha, jangan terlalu pede. Nanti kalau terlalu pede kita bunuh diri. Dan saya tidak melakukan promosi besar-besaran, saya tidak lakukan. Karena promosi besar-besaran dan apabila dikunjungi benar dan tidak terbukti seperti yang dipromosikan, ibarat kita bunuh diri mati gitu. Lebih baik promo itu alamiah. Nah, promo secara gedok tular, tundorto, itu yang nanti akan jadi bom klaster yang terus meledak terus, akhirnya berkembang, orang bawa berita, dan mereka masih penasaran, bikin mereka penasaran. Itu yang menjadikan saya yakin nanti tumbuh, dan itu yakin. Dan saya karena saya diajari oleh pengalaman bahwa guru adalah pengalaman yang terbaik. Experience the best teacher. Pengalaman guru yang terbaik. Itu benar dari pengalaman saya dulu menata tanaman ya. Tanaman itu saya menanam ada 2 indukan, gelombang cinta berkembang selama 11 tahun. Banyak orang mencibir, bahkan orang mengatakan saya sudah sinting lah, sudah gila. Tapi saya tuh lakukan itu, saya nanam pepohonan, nanam penghijauan. Orang banyak skeptis langkah-langkah saya. Tapi apa yang Tuhan janjikan betul 11 tahun kemudian, ternyata dari hamparan tanaman saya laku semua. Karena saya kemas, tidak sekedar jual tanaman dia, tapi saya kemas yang rapi. Baru polybagnya atau potnya saya kemas yang rapi, nama-namanya juga saya beri, daun-daunnya yang utuh. Akhirnya terjadi letupan prestasi. Kemudian ketika saya menata sekolah saya kan seorang guru SD, saya tata bersih, rapi, indah, taman yang murah lah, tanaman-tanaman di sekitar itu saya tata. Yang penting bersih, nyaman, kamar mandinya bersih, halamannya anggun, cantik, pohon-pohonnya teduh. Itu
Kemudian ada namanya lomba lingkungan sekolah sehat. Itu juara kabupaten, provinsi sampai nasional. Kalau kemasan ini di sekolah ini tidak bisa dikomersilkan, andaikan ini berupa ini arena atau area wisata, betapa produktifnya. Saya bayangkan begitu. Ilmu dari sekolah, dari rumah, dari lingkungan keluarga, saya bawa, saya terapkan saya coba bikin kolam renang itu. Saya tarik pipa 25 kilo dengan pernik-perniknya, nyatanya produktif juga. Saya tambahi dengan kuliner, ikan bakar, kopi, dan kedai yang lain. Nyata produktif. Maka ketika saya melangkah di Serambang ini, saya punya keyakinan. Alhamdulillah, ini luar biasa perkembangannya, dan menurut saya itu sudah capaian yang luar biasa, tapi saya tidak akan berhenti sampai di sini. Dan terus akan pembenahan, ide-ide baru, inovasi-inovasi, penambahan tanaman-tanaman yang di tempat lain nggak bisa. Sebenarnya menata wisata itu mudah, itu teorinya juga mudah diucapkan, tapi terapannya yang sulit. Karena butuh komitmen. Jadi menjaga, merawat itu tidak bisa hanya sekali, 2 kali, sehari 2 kali, tapi terus yang komitmen itu konsisten. Berkesinambungan terus menerus tanpa henti. Orang banyak orang berusaha, entrepreneur itu rata-rata ketika ramai senangnya luar biasa, nambahin. Ketika sepi, dia udah ngelukruk. Kalau saya sebaliknya, saya mengajarkan kepada tenaga kerja saya, ketika usaha kita sepi, kalian harus bekerja maksimal, persembahkannya tempat. Itu kesempatan kamu untuk menata, merawat, menanam. Nanti pasti akan datang kamu. Jadi ketika hari sepi, di situ kita berinvestasi. Baru nanti ketika hari momen liburan, itulah panen kita. Kita nggak salah lakukan apa-apa, cukup kita nyapu. Tapi ketika hari sepi, kamu harus nanam, kamu harus bikin pagar, kamu bikin ini. Pekerjaanmu tidak terganggu. Berbenah gitu ya? Ya berbenah. Tapi nanti ketika momen liburan, lebaran, tahun baru, itu kita panen. Balik. Beda dengan prinsip umum. Ketika ramai baru action gitu, ramai. Ketika sepi sudah tenaga dikurangi. Kalau saya tidak. Ketika sepi tenaga sudah saya tambah. Terus kita berbenah. Jadi sebenarnya prinsipnya ya hampir sama dengan perhutani ya. Iya. Memelihara dan menanam ya. Iya. Yang sadap semua itu ilmu perhutani. Sampai tanaman yang penyan amati. Ini tidak ada tanaman yang aneh-aneh. Ini tanaman semua dari hutan. Ini kalau penyan beli di beli di toko bunga nggak ada jenis ini, nggak ada. Kecubung ada alam, saya nggak perlu nanam ini. Kalau saya ngomong ini saya tanam, bohong itu. Ini saya tidak nanam. Sehingga kita ngemas saja kan. Pohon segede ini. Mawar beda yang di sana. Ini mawar tepi sungai ini. Beda. Dan mawar ini udah rontok ini. Itu kita tinggal angkat aja. Ini mawar asli. Kemudian iler-iler atau miana itu. Bunga matahari kecil ada semua. Ini ada sukun, kemudian ada kopi, ada melina, semua. Ada rolia, ada akalipa. Ini hutan semua. Tinggal bagaimana kita angkat. Kemudian cara mengembangkannya. Ilmu perhutani itu yang saya ambil. Ternyata kalau musim kemarau, potong, celupin air, masukkan tas, bawa pulang, dipotong-potong, disungkup. Sungkup itu ilmunya perhutani. Stek pucuk. Nggak usah stek pucuk, stek batang juga. Iya. Itu katakanlah kita ambil mawar 1 meter, potong jadi 10 cm sudah jadi 10. Kemarin dari ilmu perhutani yang saya sadap itu tak terapkan, bahkan saya mendapat kontrakan borongan bunga itu berapa nilainya? 3,7 miliar. Enggak tanggung-tanggung. Saya ada 9 kebun. Hamparan bunga-bunga hasil pengembangan saya. Itu ilmu perhutani yang saya jiplak. Sah saja itu ilmu kok. Sekarang saya punya wisata sama jiplak monggo, saya terapkan. Dan ilmu-ilmu manajemen marketing tentang wisata ini juga tak tularkan ke semua KPH. Monggo agar perhutani itu produktif, kita berpikirnya gini. Perhutani bolehlah sekarang mengandalkan pendapatan itu dari penjualan kayu, getah, dan lain-lain. Tapi jangan kesampingan ini wisata. Mungkin 10-15 tahun nanti hilang. Iya.
kita nanti akan ada ketergantungan. Terus kemana? Wisata. Perhutani ternyata punya aset di mana-mana. Perhutani itu tidak hanya perusahaan besar, tapi perhutani juga perusahaan luas. Perusahaan luas, tanah di mana-mana milik perhutani. Saya ngomong kemarin, ada gunung, ada bebatuan, ada pohon-pohon besar, ada bukit, ada tebing, ada air terjun. Yang punya semuanya negara dalam hal ini dikuasai perhutani.